Ya 56 ngomong tak mikir. 5 papat ya, 5 papat telu loro siji. 5 papat telu loro siji. Oke, welcome back to my podcast with Zuhdi Nurfaiz. Oke. Salaman dulu. Dulu dong. Pakai ini dulu. Corona. Ribet amat dah. Ya, usap-usap. Ya, cara mencuci aja kan. Oh ya, cara mencuci tangan dengan baik dan benar menggunakan hand sanitizer. Oh, sanitizer. Nah, baru salaman. Iya, nggak apa-apa nempel ya. Kan udah ada hand sanitizer, udah nggak apa-apa lah. Oke bro, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak Isul. Alhamdulillah baik, luar biasa. Kayaknya makin subur aja nih. Iya, ini karena makanannya tercukupi kan. Oh, makanannya tercukupi, merasa berarti selama pandemi ini kebutuhan makan menjadi tercukupi ya? Ya, bisa dibilang begitu. Jadi kita bagaimana cara mengelola pikiran kita, mind kita itu biar tidak terlarut dalam kesedihan. Terlarut dalam kesedihan. Berapa kali Mas Faiz berlarut dalam kesedihan? Nggak bisa disebutkan di sini ya. Oh iya. Ini terlalu privasi. Ya, di belakang layar nanti ya. Iya, bisa. Iya, di belakang layar. Tapi di belakang layar juga nggak pernah bilang sih. Nggak pernah. Ya. Oke teman-teman, jadi yang namanya Mas Zuhdi Nurfaiz ini merupakan seorang yang menurut aku sangat wow. Ya, jadi Mas Faiz ini merupakan seorang laki-laki yang berasal dari desa apa ya namanya? Pengabean, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Mas Faiz merupakan anggota Sakabahari Lanal Tegal. Anda tahu Sakabahari? Nah, bagi yang belum tahu, Sakabahari merupakan, jelasin sendiri jangan aku lah. Iya, jadi ini kan masih lingkup ini ya, masih masa-masa bulan Agustus kayak. Iya. Masih masa bulan Agustus, di mana tanggal 14 itu kemarin, 14 Agustus itu hari jadi Gerakan Pramuka Wow. yang ke-59. Oke. Pramuka terdepan bergerak. Jadi Pramuka itu harapannya di hari yang ke-59 ini Pramuka semakin terdepan untuk bergerak. Begitu ya? Iya, begitu. Oh iya, begitu. Iya, jadi gini, setelah tanggal 14 itu kan serentak dari tingkat nasional, Kuarda ataupun bisa dibilang provinsi. Ataupun kuarcap ataupun tingkat bisa dibilang kuarcap itu sama dengan kabupaten atau kota. Oh iya. Nah itu kemarin serentak mengadakan kegiatan upacara HUT. Wow. Setelah itu tanggal 15 itu adalah hari jadi Provinsi Jawa Tengah yang ke-70 itu. Oh, hari jadi Provinsi Jawa Tengah yang ke-70. Iya, yang berarti ke-70. Provinsi Jawa Tengah ini baru belum 70 tahun dong. Iya, kurang lebih 70 tahun. Iya. Oh, berarti dulu itu sistem pemerintahannya nggak ada provinsi ya, hanya kabupaten atau kota saja mungkin dulu ya Ya, sebelum mungkin bisa dibilang begitu. kemerdekaan. Soalnya kalau kita lihat dari Tegal saja di kabupaten dan kota itu umurnya sudah 400-an. Iya, betul. Kota Tegal 400 sekian 400 tahun. sekian ya. Kabupaten Tegal 400 sekian tahun. Tapi Iya. Jawa Tengah baru 70 tahun. Iya. Oh. Dan itu kalau mau lebih jelasnya kan, Iya. nanti kita bisa tanyakan ke guru kita atau yang masih sekolah ya, atau yang sedang Iya. dulu di bangku kuliah bisa tanyakan ke dosennya masing-masing. Saya hanya sebatas mengetahui selebrasi ataupun anniversary, di mana tanggal-tanggal itu harus kita perhatikan sebagai rasa kita cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya provinsi sama kegiatan gerakan kepanduan. Kayak begitu. Oke. Dan selanjutnya Kak, itu mengenai Sakabahari ini kita masuk ya.
Oke, Jadi masuk ke Saka Bahari. Saka Bahari itu kan dari etimologinya, dari kata-katanya. Saka itu kan singkatan dari Satuan Karya Pramuka. Oh, Saka itu Satuan Karya Pramuka. Aku pikir Saka itu yang buat nyangga tiang gitu. Itu bisa dibilang Saka. Bisa tapi, dibilang Saka. iya, tapi kan itu dari bahasa Jawa. Oh itu Iya, Soko gitu ya. Soko. Iya, Soko. Saka bisa diartikan tiang. Tiang. Soko bisa diartikan dari. Iya, seperti itu. Nah, Saka dan Bahari adalah serapan dari bahasa Arab sebenarnya. Bahari bahasa Arab. Asalnya iya, bahrun artinya laut. Oh iya. Kok aku baru paham ya, ternyata yang namanya Bahari itu aku kira bahasa Sanskerta. Iya. Bahari. Iya juga ya. Iya. Bahari artinya laut. Laut. Berarti Bahari mengambil dari bahasa Arab. Iya, seperti itu kan. Dan jadi jika digabungkan, Saka Bahari adalah satuan karya pramuka yang bergerak di bidang laut termasuk perairan. Jadi jadi gini, di Saka itu kan diikuti oleh beberapa pangkalan. Iya. Ya, misal contohnya di saya nih sebagai bidangnya Saka Bahari, Iya. itu biasanya berpangkalan dari mulai Lantamal. Apa itu Lantamal? Lantamal itu pangkalan utama Pangkalan TNI utama TNI AL. Iya. AL ya. berarti. AL. Iya, Angkatan Laut. Makolanal atau Lanal, dan ada yang berpangkalan di binaan DKPP, Dinas Apa itu DKPP? Kelautan dan Perikanan. Oh, DKPP, Iya. Dinas Kelautan dan Perikanan. Perikanan, iya. Atau Perikanan dan Kelautan mungkin ya. Iya, itu Karena bisa. saya dari muda dibinanya di Lanal, terutama Lanal Tegal ya. Oh, iya, Jadi Lanal. ada memang beberapa yang di Dinas Kelautan seperti itu. Nah, jadi saya itu ketika mengikuti kegiatan gerakan kepanduan ini di Iya. luar itu di luar sekolah, Iya. salah satunya di Saka Bahari seperti itu. Saka Bahari. Berarti selain Mas Faiz mengikuti gerakan kepanduan atau pramuka di sekolah, Mas Faiz juga aktif juga di gerakan pramuka, tapi di Saka Bahari itu di Iya. Lanang ya. Iya. Masih ada itu apa Saka Bahari di Lanang Tegal sampai sekarang? Untuk per tahun ini 2020, angkatan yang terhitung adalah sudah masuk angkatan ke-35. Wow, angkatan 35 men. Berarti udah lama banget dong. Iya, itu pun yang terhitung. Itu yang terhitung. Beberapa teman kami itu menemukan ada beberapa sesepuh yang sudah senior. Beliau pernah mengatakan, sesepuh itu, bahwa dulu pernah ikut Saka Bahari. Saka Bahari, tapi penyambutannya Pandu Samudra. Pandu Samudra. Iya, itu mungkin bisa diartikan gerakan kepanduan ketika di masa-masa penjajahan kolonial. Oh iya berarti masih sebelum kemerdekaan itu ya berarti ya. Iya, sekitar kalaupun kita hitung 35 ya, berarti 35 tahun lalu sekitar tahun 70 atau 60 ya sudah jelas merdeka ya kan. Tapi sebelumnya itu mungkin penamaannya belum dileburkan jadi satu. Oh iya. Seperti itu. Nah, di bidangnya saya yang saya sukai adalah Saka Bahari. Saka Bahari itu. Mantap, Saka Bahari di bawah komando TNI Angkatan Laut. Untuk susunan strukturalnya sendiri, kalau di Saka Bahari itu apakah strukturalnya full dari TNI AL atau memang ada yang dari instansi lain gitu? Yang bisa masuk ke situ yang masuk ke struktural. Struktural. Iya. Mengenai struktural itu kan kita berlandasan kepada SK atau surat keputusan Wakil Nasional salah satunya ya. Iya. Nah, mengenai kegiatan atau bagian dari struktural itu kita tidak 100% dari tentara. Oh iya. Ada juga yang non tentara atau biasa kita sebut dengan orang sipil. Orang sipil. Iya. Contohnya seperti ini. Jadi dalam satuan karya itu kan ada yang namanya ketua majelis pembimbing
satuan karya atau Kakmabisaka. Kakmabisaka. Iya, Iya, ada Kakmabisaka, ada Kapinsaka. Kalau Kapinsaka itu apa? Kapinsaka itu ketua pimpinan satuan karya. Oh, berarti ada majelis pembimbing, ada juga ketua pimpinan. Iya. Begitu, Kak? Itu. Oke. Iya. Kalau Kakmabisaka di dalam satuan karya Pramuka Bahari dijabat oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Laut. Kasal, Bapak Kasal. Iya. Terus untuk yang kedua Kapinsaka ya. Pertama tadi kan Kakmabisaka ya. Iya, Saya salah sebut nggak tadi? Enggak ya? Enggak sebut Mabisaka benar. Ya, Mabisaka. Nah, yang Iya. kedua itu Kapinsaka. Kapinsaka di Saka Bahari itu dijabat tingkat nasional ya. Kita bicara. Oh, kalau tingkat nasional dulu, iya. Ya, tingkat nasional. Yang kedua itu Kapinsaka tingkat nasional itu dijabat oleh Kadis Potmar. Kadis Potmar. Apa itu Kadis Potmar? Kadis Potmar itu Kepala Dinas Potensi Maritim. Kepala Dinas Potensi Maritim. Iya, Kadis Potmar TNI AL. Iya, jadi kita di dekat rel kereta ya. Kita live-nya di dekat rel kereta. Jadi memang ada kereta setiap menit. Oke, jadi seperti itu. Dan begitupun turunan atau struktural ke bawahnya. Dan yang lebih menarik adalah setiap kegiatan satuan karya itu punya acara andalannya masing-masing. Acara andalannya masing-masing. Setiap satuan karya pasti ada. Pasti ada. Oh. Seperti citra ataupun khasnya setiap satuan karya itu pasti ada. Ada kegiatannya yang memang menjadikan ciri khas dari satuan karya. Nah, untuk Saka Bahari itu kegiatan apa yang menjadi ciri khas atau citra tersendiri dari Saka Bahari itu? Kalau di Saka Bahari ada beberapa kegiatan, dari mulai kegiatan yang kita buat sendiri bekerja sama dengan kuartir nasional, daerah ataupun cabang. Iya. Dan ada juga kegiatan partisipasi. Oh, iya. Ya. Dan yang menjadi ciri salah satunya di kegiatan Satuan Karya Bahari adalah ada yang namanya pelayaran lingkar Nusantara. Pelayaran lingkar Nusantara. Nah, biasa kita sebut adalah pelantara. Pelayaran lingkar Nusantara. Iya, jadi itu adalah sebuah acara tahunan. Acara tahunan ternyata itu. Iya. Berarti diadakan setiap tahun sekali itu. 1 tahun sekali. Sejak 2011. Oh, berarti baru-baru kemarin ini acara ini. Iya. Kirain udah dari dulu, dari tahun 1900-an atau tahun berapa, ternyata baru dimulai sejak tahun 2011. Iya, untuk pelantarannya. Iya, kalau kegiatan lain misal kemah bakti ataupun kegiatan partisipasi lainnya itu memang sudah lama. Oh, sudah lama. Nah, bidang yang saya tekuni, yang saya minati adalah di pelantara. Iya, karena itu jadi acara itu seperti ini Kak Isul. Bagaimana? Yang membedakan adalah kegiatannya itu berlangsung di atas KRI atau kapal Republik Indonesia. Iya. Di atas kapal berarti? Iya, di atas kapal itu lokasinya ya. Iya. Untuk perpindahan satu lokasi dan lokasi yang lain, karena perkemahan kita itu dilaksanakan selama rata-rata 30 hari. Di atas kapal 30 hari. Iya. Ngapain aja tuh di atas kapal 30 hari? Emang gak bosan itu? Lihat laut doang. Langsung aja gitu kalau bosan itu kegiatan. Gimana itu? 30 hari 1 bulan nggak bosan kayak orang mayang. Nah, karena yang ketiga, kita kegiatannya itu transit di setiap beberapa provinsi. Transit di setiap beberapa. Oh, iya. Jadi tidak kita ke tengah laut teknisnya, terus kita selama 30 hari itu ya di tengah laut. Enggak gitu juga. Rasa kejenuhan. Iya. Itu yang ketiga ya. Jadi yang keempat itu diagendakan setiap 1 tahun sekali dari 2011 sampai terakhir itu 2019 Pelantara 9 Sail Nias.
Sail itu apa sail? Sail itu kegiatan tahunan ya, atau setiap beberapa tahun sekali, sekitar bisa dibilang 1 tahun sekali, Iya. atau kadang ada 2 atau yang kurang menentu Kak. Yang Kurang jelas menentu. acara tahunan. Acara tahunan juga itu yang Tergantung namanya sail. iya. Nah, dari pemerintah itu yang membuat kegiatan seperti itu. Jadi acara yang terakhir terbaru itu Sail Nias 2019. Untuk pelantarannya kita Kemana? Dari Jakarta. Kita titik berangkatnya di Jakarta. Di Jakarta. Di Semua Tanjung Priok. berarti semua peserta pelantara itu harus ke Jakarta dulu. Iya, kumpul di Jakarta dulu, termasuk salah satunya karena kemarin. Maksudnya kemarin itu kan pelantara 9 kan? Iya. Karena kemarin itu kita arahnya ke arah barat. Oh iya Ke arah barat, ke arah Sumatera. Walaupun ke arah barat, tetap kontingennya dari ujung timur itu kumpul dulu di arah di Jakarta. Di Jakarta. Jadi kemarin terbaru itu kita destinasinya pertama berangkat dari Jakarta. Iya. Dari Jakarta kita menggunakan KRI Tanjung Kambani dengan nomor lambung 971. Itu. KRI Tanjung Kambani. Oh, Tanjung Kambani. Dari Jakarta, terus kita berlangsung ke Sibolga. Pernah dengar nggak sebelumnya itu? Kalau Sibolga, aku pernah dengar karena ada temanku yang berasal dari Sibolga. Oh iya. Tapi dia ngakunya itu orang Medan, padahal dia orang Sibolga dia. Tapi masih masih kayak satu rumpun gitu ya, rumpun Batak gitu ya. Iya. Sibolga. Nah, Sibolga itu berlokasi di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Nah, dari destinasi kedua kita lanjut ke destinasi 3 di Nias. Oh iya, kalau Nias aku pernah dengar. Nah, iya. Kalau mungkin Kak Isul atau teman-teman pernah mengalami memakai atau menggunakan uang Rp1.000 yang ada gambar lompat batunya. Rp1.000 kertas atau koin? Kertas. Yang kertas tahun berapa itu? Itu tahun emisi ya waktu masa-masa tahun 2000 lah. Oh, uang jadul berarti? Iya, uang jadul. Nah, bukan yang bola-bola itu ya? Oh bukan, itu Kapitan Patimura. Sebaliknya gambar apa itu ya? Sebaliknya kalau nggak salah gambar gunung. Iya, Maitara dan Tidore itu ya. Oh iya, nah, itu sebelumnya. Oh berarti sebelum uang itu beredar, uang 1000-an itu beredar, berarti uang 1000-an yang dimaksud oleh Kak Faiz itu yang ada orang lompat batu. Nah itu yang namanya lompat Nias. batu, ya lompat batu itu di desa Bawo Mataluwo, itu desa yang naik ke atas, desa adat itu. Bawo Mataluwo. Daerah Nias. Nias itu kan maksudnya kabupaten ya. Kabupaten Nias. Iya, kabupaten dan provinsinya Sumatera Utara. Kok ada orang lompat batu? Ngapain dia lompat batu? Nah, karena kami di sana, di Nias itu transit kurang lebih kan acara puncak saya Nias itu. Oh, acara puncaknya dari pelantara 9 tahun 2019 itu di Nias. Di Nias. Nah, acara puncak di situ kita berlangsung sekitar 4 hari 5 malam. 4 hari 5 malam, lumayan itu. Nah, kembali ke tadi, kenapa ada tradisi seperti itu? Iya, lompat batu. Nah, secara singkat yang kami lihat dan kami wawancarai waktu bersama pemuka adat di sana, itu adalah syarat untuk menjadi pria ya, yang syarat untuk menjadi pria yang dianggap dewasa. Oh iya. Nah, karena batu itu kan tinggi sebenarnya, kurang lebih mungkin bisa benar bisa salah, kurang lebih itu tingginya sekitar 160-an. 160 meter diloncati. 160 cm. Oh senti. Iya. Aku kira 160 meter. Nah, jauh sekali ya. Nah, kalau sudah bisa melompati itu dan lebih baiknya tidak terkena, itu sudah sah menurut adat setempat, dianggap menjadi orang dewasa. Orang yang dewasa. Enggak tahu kalau bagi perempuannya ya, saya yang pertanyakan fokusnya waktu itu hanya laki-laki dan apa manfaat kenapa ada batunya. Dan batunya masih ada sampai sekarang, tapi tingginya ditambahin.
tambahin sekitar 1 jengkal atau sekitar 20 cm. 20 cm ditambahin yang Karena- tadinya 160 mungkin sekarang jadi 180 gitu. Iya, kurang lebih seperti karena itu sudah bisa dilompati oleh anak-anak. Iya sih, aku juga melihat anak-anak di zaman sekarang ya, anak-anak SD, SMP itu udah gede-gede banget, udah kayak orang-orang Iya. dewasa badannya, apalagi kalau mereka tumbuh dewasa lebih gede lagi. Iya, nah, Makanya ditinggiin itu alasannya. iya salah satunya Iya, alasan iya. itu diperbarui. Tapi apakah menambah tinggi batu loncatan itu tidak melanggar adat sama sekali atau bagaimana? Itu kan menurut persetujuan setempat kayak. Nah, itu karena memang sudah dipasang seperti itu ya, Iya. mungkin saja sudah melalui persetujuan, mengikuti perkembangan lah istilahnya gitu ya. Ada perkembangan. Dan kita lanjut ke destinasi terakhir. Jadi dari Jakarta, Sibolga, Nias, terakhir itu di Lampung. Di Lampung. Lampung, Ngapain? provinsi Lampung. Nah, di Lampung itu kita transit dulu di kantor parkir daerah Provinsi Lampung. Nah, untuk jumpa tokoh bersama Bapak Gubernur, Ketua Keluarga, dan beberapa jajaran stafnya, termasuk salah satunya Dewan Kerja Daerah Lampung. Iya. Nah, di situ kita transit dahulu, menerima kunjungan tokoh, menerima sambutan, dan ada beberapa apa ya, jumpa tokoh ya, jumpa Iya. tokoh dan sarasehan seperti Iya. itu. Dan dilanjut perjalanannya ke Brigadir Infanteri Marinir Lampung, Brigif 4 Lampung. kalau nggak salah ya, Brigif 4 Marinir Lampung, karena itu acara sudah 1 tahun berlalu ya. Iya. Dan di situ ada berdekatan dengan beberapa batalion infanteri marinir. Jadi kami waktu di tempat itu sempat beberapa kali hampir kesasar karena bis kita kan banyak. Iya. Pesertanya itu 750 750 orang dari seluruh peserta. Indonesia. Seluruh Indonesia. Nah, itu destinasi terakhir itu di Brigadir, ya Brigif Iya. Marinir Lampung itu. Nah, di situ beberapa peserta menerima pembekalan pendidikan selama kurang lebih sekitar 3 atau 4 hari. Dididik oleh marinir di situ yang apa istilahnya karakternya yang belum terbentuk, dibentuk di tempat. Setiap satu marinir itu memegang sekian orang, satu Iya. kompi peserta, bahkan bisa lebih. Disitulah acara atau destinasi akhir dari kegiatan Pelantara 9. antara 9. Dan yang lebih uniknya lagi yang bisa teman-teman atau Kak Izula di sini, nah ini adalah salah satu cindera mata. Oh. Ini adalah cindera mata. Jadi Di sini aku tertulis. kira ini sengaja ditaruh di sini buat hiasan, ternyata Oh, ini bukan. memang cindera mata. Iya, bukan. Iya, lanjutkan. Nah, ini tertulis di sini ya. Kenang-kenangan dari Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung. Ini adalah bentuk gajah yang sedang bermain bola. Ini adalah salah satu iya. fauna di khas dari Lampung. Lampung. Ini adalah setiap kuartir daerah mendapatkan satu ini. Setiap wakil daerah di seluruh Indonesia. Nah, itu kan yang dapat setiap kuartil daerah ya Mas Faiz. Kok Iya. bisa ini ada di Mas Faiz? Karena saya panitianya kan. Iya. Orang dalam mah beda. Iya. Saya bagian personalia. Jadi mengenai Iya. berapa peserta yang sehat, ikut apel, sakit, berlayar, pesiar. Iya. Pesiar itu harus ada catatannya di saya seperti itu. Dan sangga kerja atau panitia dari pelantara itu waktu terakhir yang terbaru itu jumlahnya hanya 9 orang 9 orang untuk mengurusi 750. Iya. Wow. Itu sangga kerja. Dan sisanya kami memang sangat berterima kasih karena sudah dibantu oleh beberapa banyak pihak, terutama dari pihak penyelenggaranya. Dan kami istilahnya sebagai
sangga kerja yang harian lah istilahnya. Iya, karena ada beberapa tugas yang lebih besar. Salah satunya tim Dinas Penerangan Angkatan Laut Dispenal. Itu tugasnya itu salah satunya mendokumentasi kegiatan selama 30 hari itu. Direkam, di fotonya saja. Waktu kemarin kami backup itu untuk foto per setengah kegiatan ya, kurang lebih 15 kali. Itu jumlahnya itu 50 giga foto. Hanya foto 50 giga setengah kegiatan selama 15 hari. Iya. Kalau semisal setengah kegiatan aja udah 50 giga, satu kegiatan 100 giga. Iya, belum yang videonya, karena videonya pakai video. Mungkin teman-teman yang di bidang multimedia ya tahu yang jenis kamera yang berat itu kami Dispen itu menggunakan salah satunya kamera yang besar seperti itu. Untuk kualitas yang terbaik seperti itu. Jadi seperti itulah gambarannya mengenai kegiatan pelayaran ikan Nusantara. Kalau mau tahu lebih jelas, teman-teman semuanya bisa lihat di Instagramnya pelantara.id. Pelantara.id. Nah, itu adalah hasil dokumentasi ya. Dan yang jelas semua dokumentasi itu ada di akunnya TNI Angkatan Laut, karena itu adalah salah satu naungan kami dalam kegiatan Saka Bahari. Oke. Jadi teman-teman yang ingin melihat beberapa keseruan dan kegiatan-kegiatan yang ada selama pelaksanaan pelantara bisa dilihat sendiri di Instagram di pelantara.id dan di TNI Angkatan Laut. Lah kok kosong? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Wow, mantap, luar biasa sekali cerita pengalaman Mas Faiz ya mengenai pelantara atau pelayanan Lingkar Nusantara 9 kemarin yang baru saja dilaksanakan. Bukan baru saja sih, tapi 1 tahun lalu dilaksanakan. Iya. Tapi mungkin sebenarnya tahun ini ada nggak? Sebenarnya ada. Tahun ini ada, namanya kalau tidak salah itu di grup panitia itu Sail Tidore. Lebih jauh lagi Tidore di ke arah timur. Di Maluku sana. Iya, kita kan di Jawa ya. Di tengah-tengah istilahnya ya. Itu Sail Tidore. Tapi karena seperti itu. Seperti itu maksudnya itu karena pandemi ya. Karena pandemi, dan pandemi ini bagi beberapa pegiat apa ya, para fans dari pelantara, baik peserta, panitia atau tim pendogonya, pasti bisa dibilang ya agak sedikit bersedih karena tahun ini harusnya tepat ini kan Agustus, tahun lalu dimulai juga Agustus. Tahun lalu. Harusnya tahun ini ada Sail Tidore, tapi karena pandemi diganti mengenai pelayaran pembinaan karakter maritim. Itu sudah dilaksanakan, diadakan oleh Dispotmar Mabesal yang beralamat di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Iya. Berarti kegiatannya diganti ya? Diganti. Tadinya mungkin kalau nggak ada pandemi tetap ada. Kita tetap ada. Ikut lagi. Karena kegiatannya asik. Yang penting kan ringkasannya itu kita bisa mengenal Indonesia lebih luas lagi. Iya. Ya. Indonesia itu luas cuy. Sangat luas. Lu dari sini main ke rumah tetangga lu doang. Jadi Indonesia luas banget. Coba deh kalian keliling Indonesia pakai kapal. Satu hari satu kota pun atau satu pulau itu belum tentu cukup. Satu hari satu tahun. Maksudnya 1 tahun ya. 1 tahun. Dalam setahun sehari itu kita di pulau ini, kota ini. Karena kurang lebih Indonesia itu mempunyai 17.405 pulau. Banyak banget 17.000 pulau. Ya. Itu kalau mau ke sana datangin satu-satu sampai lu mati pun nggak bakal mampu kayaknya. Seperti itulah kami jadi merasa senang sekali dan berterima kasih kepada seluruh jajaran pihak, dari mulai Bapak Kasal, dari mulai Dinas Potensi Maritim
di Spotmar ya, di Spotmar Spotmar. Mabesal, kuartir nasional, kuartir daerah, termasuk kuartir cabang, beberapa kuartir cabang di seluruh Indonesia. Itu Iya. kami berterima kasih dalam mensukseskan kegiatan pelantara selama ini. Mungkin saya mewakili beberapa teman-teman yang lain. ya. Iya. Dan kami juga mempunyai seperti kami anggap ibu kandung kami sendiri di dalam pelantara. Ada. Beliau adalah sekretaris Sakabahari tingkat nasional. Namanya kami biasanya panggilnya Bunda. Oh, Bunda. Bunda. Nah, nama beliau adalah Bunda Sriwigati SPD MM, yaitu beliau berdinas di Disbinpuan. Itu cabang dari Dispotmar. Oh, cabang dari Dispotmar. Iya. Namanya Disbinpuan. Disbinpuan. Mau tahu lebih jelasnya, kakak-kakak itu biasa searching di Wikipedia atau di Google. Nah itu. Jadi begitulah acara yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini, Kak. Mantap, luar biasa sekali ya. Jadi Kak Faiz ini terhitung mungkin sejak tahun 2011 sampai tahun 2019 itu sudah berkali-kali mengelilingi pulau yang mungkin bagi orang-orang kayak aku nih, kayak kita yang orang-orang biasa aja yang nggak berduit banyak itu bisa dilakuin. Itu gratis kan? Itu bisa gratis. Bisa gratis. Bisa kalau Jadi panitia. ya itu kalau panitia itu jelas. Tapi untuk menjadi panitia sangat kerja itu kan perlu seleksi yang sangat luar biasa. Pengalaman di lapangannya itu harus banyak. Saya tidak mengatakan saya berpengalaman, tidak. Karena itu yang menunjuk adalah dari Dispotmar dan Mabesal. Itu yang menunjuk apakah pemuda ini bisa layak untuk Jadi membantu. Ya. Begitupun untuk menjadi peserta, Kak. Pesertanya juga diseleksi. Iya, Nggak sembarangan, seleksi, kan? iya. Satu provinsi atau satu kuartir daerah itu kurang lebih hanya ada sekitar 30 atau bisa kurang. 30 atau bisa kurang. Iya, waktu tahun 2012 atau 2013 itu pelantara kedua. Iya. Itu ada salah satu kuartir daerah yang mengirimkan 80. Kok banyak? Iya, ada juga mengirimkan 40. Iya. Terus waktu pelantara ketiga kami dari Jawa Tengah itu mengirimkan hanya 15 atau 20 orang waktu itu pertama kali saya berangkat. Sedikit ya kan? Sedikit. Nah itu perlu diseleksi semuanya. Iya. Itu. Jadi seperti itu. Orang berarti. Iya, karena memang kesempatannya hanya 1 bulan, orangnya terbatas, dan dari keterbatasan itu diharapkan setelah pulang acara itu ikut mensosialisasikan betapa wonderfulnya of Indonesia. Iya. The wonderful of Indonesia. Iya, Pesona Indonesia. Iya, seperti itulah ya. Begitu. Jadi buat teman-teman yang ingin ikut pelantara, sabar dulu ya. Tahun ini nggak ada, tapi berdoa saja semoga tahun depan bisa dilaksanakan. Dan bagi teman-teman yang ingin menjadi peserta ataupun panitia, harap banyak-banyak berusaha dan banyak-banyak berdoa. Yang pasti meminta restu kepada kedua orang tua, dan jangan lupa kalian harus sehat, jangan sakit ya. Iya, harus sehat. Karena ini acaranya udah di laut, jalan-jalan capek. Tapi nanti bisa terbayarkan dengan betapa indahnya beberapa kepulauan di Indonesia. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, silakanlah kepoin aja. Yang tadi aku udah sebutin ada di Instagramnya pelantara.id dan Instagramnya TNI Angkatan Laut. Iya. Oke, ada lagi nggak yang nggak mau disampaikan? Yang mau disampaikan ya semangat aja ini, karena saya bidangnya karena dari kecil saya suka air sih. Oh, suka air. Iya, suka kecean, suka main di sungai. Suka kecean, suka main di sungai, suka hujan-hujanan. Iya, suka hujan-hujanan itu. Akhirnya besarnya ya bidang yang saya tekuni ini Air. Air. Ya, mungkin nanti kalau Mas Faiz ini sudah bisa dikatakan suhunya dari pelantara atau suhunya Sakabahari,
mungkin Mas Faiz bisa berjalan di atas air. Oh, mungkin saja di atas jembatan. Di atas air ada jembatan, jangan di atas gitu. Saya hanya beberapa cuplikan lah, beberapa orang saja. Di luar sana itu banyak sekali orang yang profesional dalam bidangnya, terutama tadi Bunda yang saya sebutkan. Ada Kabin Saka yang sekarang beliau sudah purnawirawan dan bertugas di Kuartir Nasional, dan banyak sekali orang-orang yang memang menyukai mengenai kegiatan ini, karena kegiatan ini hanya setahun sekali dan semuanya itu serba dibatasin. Personilnya, waktu kita, panitianya, seperti itu semua. Begitu. Luar biasa, wow, it's amazing. Seandainya aku bisa mungkin berbahasa Inggris selancar Om Deddy, mungkin dari tadi aku udah ngomong bahasa Inggris. Wow, it's very sayang. Pengetahuan bahasa Inggrisku yang masih sangat minim sekali. Jadi mohon maaf ya. Oke, seperti itu Kak Zul yang bisa ceritakan. Terima kasih Mas Faiz sudah repot-repot datang ke sini, walaupun sebenarnya saya yang tamunya ya sebenarnya. saya bukan tuan rumah, tapi saya tamu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, hari ini aku sebagai tuan rumah dan Mas Faiz sebagai bintang tamu atau guest star aku pada kesempatan hari ini. Terima kasih telah berbagi pengalaman, dan jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe channel aku dan channel Mas Faiz. Apa channelnya Mas? Channel saya di Faiz Bahari, itu masih pengembangan Kak. Faiz Bahari. Dan jangan lupa dukung juga channelnya Kuartir Cabang Tegal. Nama channelnya Warcap Tegal, dan itu adalah rangkuman kegiatan aktivitas Pramuka Tegal yang berlangsung selama ini. Iya, jadi kami dokumentasikan, atau mungkin teman-teman ada nih yang punya kegiatan yang sempat terekam dan ingin dipromosikan, hitung-hitung meningkatkan popularitas, katakanlah nama baiknya Ambaran, itu bisa diserahkan kepada kami, atau bisa kami bantu untuk mensosialisasikan. Karena kami di sini tuh, terutama channel Kuartir Cabang itu milik semua gerakan pramuka, terutama Pramuka Tegal, khususnya Pramuka Tegal. Oke. Terima kasih telah menonton, dan salam Pramuka. Salam.